Siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Shalom, puji Tuhan, kita bersama-sama di rumah Tuhan untuk kita memuji menyembah Tuhan. Sungguh Tuhan Yesus baik bagi kita. Selama penyertaannya dalam minggu ini, biarlah kita mau mengucapkan syukur melalui pujian penyembahan kita. Juga Bapak Ibu Saudara sekalian yang melihat tayangan ini di YouTube, biarlah Tuhan menjamah setiap kehidupan Bapak Ibu Saudara semuanya. Mari kita satukan hati dalam doa. Terima kasih Tuhan, kami naikkan syukur kepadamu. Engkau baik dalam kehidupan kami Tuhan. Kami selalu merindukan Engkau Tuhan. Kami tahu ketika kami merindukan Engkau Tuhan, Engkau tinggal di dalam kami, maka kuasa-Mu Tuhan menjamah setiap kehidupan kami Tuhan. Bagi kami yang sakit, Tuhan sembuhkan. Bagi kami yang terbeban berat, Tuhan Kau berikan kelegaan Tuhan. Hanya Engkau Tuhan yang kami andalkan dalam kehidupan ini. Kami siap memuji menyembah-Mu, dan kami boleh diberkati oleh firman-Mu. Tutup bungkus dengan kuasa dan Roh Kudus-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji dan menyembah Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidupku. Setiap kita yang mau merindukan Tuhan, katakan datang Roh Kudus, Kau ku rindu, dengan minyak yang baru urapiku, mengalir penuhiku, mengalir pulihkanku. Kuasa-Mu bebaskan hidupku. Satu yang ku rindu, bersekutu denganmu. Bawaku lebih lagi, tinggal di dalam-Mu, nikmati hadirat-Mu, jamahlah seluruh hidupku. Urapan-Mu mengubah hidupku. Satu yang ku rindu, satu yang ku rindu, bersekutu
dalammu, nikmati hadiratmu, jamah seluruh hidupku. Kuasa-Mu mengubah hidup, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidup, kuasa-Mu Tuhan, kuasa-Mu mengubah hidupku. Inilah yang kami rindukan Tuhan, untuk kami selalu berada bersama-Mu Tuhan. Kami rindu kuasa-Mu Kau nyatakan bagi gereja-Mu, bagi kami umat-Mu, bagi anak-Mu Tuhan. Engkau Bapa yang baik bagi kami. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap memuji Tuhan lebih lagi. Mari kita sama-sama katakan amin. Mari kita bangkit berdiri. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah juga nyanyikan pujian bagi Tuhan kita. Kita terima kuasa dari Tuhan. Haleluya. Kami yang berani teguh dengan darah yang mengangkat pujian bagi-Mu. Ya. Kami yang kudus-Mu sebagai murid karya-Mu, nyatakan Kau besarkan hidup. Setiap kita berlari sampai tujuan, berlari sampai tujuan, mendapatkan kemuliaan. Kami terima kuasa-Mu Tuhan, kami terima kemenangan yang Kau sediakan untuk kami bawa di setiap langkah. Kami berdiri, kemanapun kami pergi, di situ pasti mujizat-Mu terjadi. Amin. Setiap kita percaya kuasa Tuhan dicurahkan di tempat ini dan dimanapun saudara berada, nyanyi puji bagi Tuhan kita. Kami yang berani teguh dengan cara yang mengangkat pujian bagi-Mu. Hamba kudus-Mu Tuhan, kami berani kudus-Mu sebagai murid karya-Mu, nyatakan Kau besarkan hidup. Berani sampai tujuan, mendapatkan harmoni.
mujizatmu terjadi. Amin. Mujizatmu terjadi. Yang percaya katakan. Itu pasti mujizatmu terjadi. Haleluya. Beri sorak-sorai tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan kita. Saya persilakan saudara untuk duduk. Kita akan diberkati firman Tuhan, tetapi biarlah kita mau menyembah Tuhan lebih lagi. Kita juga mau persiapkan hati seluruh kehidupan kita bagi Tuhan.
hati kami. Kuasa-Mu terlebih besar Tuhan. Dalam hal apapun juga Tuhan, kami mempercayai Tuhan yang besar, Tuhan yang ajaib, Tuhan yang perkasa menjadikan kami umat pemenang. Terima kasih Tuhan, kami sudah memuji menyembah-Mu, dan tiba saatnya kami diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Kami buka hati kami Tuhan, bagaikan tanah yang subur Tuhan, siap ditabur benih firman-Mu, dan kami sanggup mampu melakukan oleh karena kekuatan daripada-Mu. Terpujilah nama-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus yang siap diberkati firman Tuhan. Mari kita sama-sama katakan amin. Saudara boleh duduk, waktu dan tempat saya persilakan. Shalom Bapak Ibu Saudara dimanapun Anda berada, yang saat ini bersama-sama beribadah secara online. Kabar sehat untuk kita semua karena kasih dan kuasa Tuhan senantiasa menyertai kita. Kita akan memahami firman Tuhan di dalam kitab surat Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Efesus pasal 3 ayat 14 sampai 21. Kita akan menyimak firman Tuhan. Demikian bunyi firman Tuhan. Doa Paulus. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa, yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Aku berdoa supaya Ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam hatimu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar serta berdasar di dalam kasih. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Bagi Dialah kemuliaan di dalam jemaat dan di dalam Kristus Yesus turun-temurun sampai selama-lamanya. Amin. Perikop firman Tuhan yang kita baca tadi di dalam terjemahan LAI diberi judul Doa Paulus, dan kita hari ini belajar dengan satu subtema memberdayakan kuasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, keselamatan dianugerahkan Allah, ditawarkan kepada setiap manusia yang ada di muka bumi ini. Tetapi tidak semua manusia memiliki atau mendapatkan keselamatan itu kalau mereka tidak meresponinya, sehingga anugerah keselamatan Allah tidak sampai kepada mereka. Tetapi keselamatan sebenarnya adalah ditawarkan dan milik setiap orang oleh anugerahnya. Itu dijelaskan di dalam kitab Efesus pasal sebelumnya, yaitu pasal 2 ayat 1 sampai 10. Dan Allah mendamaikan manusia dengan dirinya melalui pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Dijelaskan juga di dalam pasal 2 ayat 11 sampai 22. Berdasarkan anugerah keselamatan inilah orang beriman atau orang percaya diperhitungkan benar oleh Allah di dalam Kristus. Maka manusia tidak lagi hidup di bawah murka Allah, karena pembenaran menghasilkan pendamaian antara Allah dan manusia.
Diselamatkan berarti juga beroleh jalan masuk kepada kasih karunia. Kita bisa melihatnya di dalam Roma pasal 5 ayat 2. Kita akan bersama-sama mendengarkan Roma pasal 5 ayat 2. Roma 5 ayat yang kedua, demikianlah bunyi firman Tuhan. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegang dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Amin. Di dalam kitab Roma pasal 5 ayat 2 di sana dijelaskan bahwa di dalam diri Tuhan Yesus Kristus kita beroleh jalan masuk menuju kasih karunia di dalam anugerah. Oleh Kristus kita didamaikan dengan Allah. Dan dalam kasih Allah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak Allah. Setiap orang yang percaya kepada Kristus, dia akan disebut anak-anak Allah. Itu juga dijelaskan di dalam Efesus 1 ayat 5. Sebagai anak-anak Allah, tentu semua orang percaya ketika dia sudah percaya kepada Tuhan Yesus akan menjadi satu keluarga. Dan Tuhan Yesus Kristus sebagai Bapa. Rasul Paulus juga menceritakan di dalam perikop ini keindahan rahasia kasih karunia Allah di dalam diri Tuhan Yesus kepada orang-orang percaya di luar bangsa Yahudi. Dan itu termasuk kita semua, orang-orang percaya pada saat zaman anugerah saat ini. Doa Paulus di dalam perikop ini di ayat 14 sampai 21 ditulis Rasul Paulus di dalam suratnya untuk orang-orang percaya di kota Efesus. Dan ini merupakan doa yang kedua yang dipanjatkan Rasul Paulus setelah doa pertamanya di dalam pasal 1 dan mengungkapkan satu kerinduan supaya setiap orang percaya memiliki pengetahuan tentang kasih Kristus. Di dalam ayat ke-14 di sana Rasul Paulus menyatakan doanya dengan sikap sujud. Itulah sebabnya aku sujud kepada Bapa. Itu satu sikap yang menyatakan satu permohonan yang penuh dengan kesungguhan, satu permohonan yang diikuti dengan rasa hormat kepada Allah. Dan ini satu kesadaran di dalam diri Paulus bahwa Allah bekerja di dalam diri setiap orang-orang percaya sebagai keluarga dan Allah sebagai Bapa. Di dalam ayat 15 dikatakan yang daripadanya semua turunan yang di dalam surga dan di atas bumi menerima namanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita menerima anugerah keselamatan, kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, kita adalah turunan dari Allah. Kita mendapatkan satu predikat atau sebutan sebagai anak-anak Allah. Doa Paulus memiliki satu pengungkapan rahasia-rahasia mengenai kasih dan kuasa Allah. Di dalam ayat 16, Paulus berdoa memohon kepada Tuhan
Aku berdoa supaya Ia, yaitu Allah, menurut kekayaan kemuliaannya, menguatkan dan meneguhkan kamu oleh Roh-Nya di dalam batinmu. Paulus merindukan Kristus meneguhkan dan menguatkan mereka, yaitu orang-orang percaya di kota Efesus. Ketika kita menerima Tuhan Yesus, satu kerinduan bahwa Tuhan akan meneguhkan dan menguatkan iman percaya kita, dan Tuhan hadir di dalam diri kita. Itu pun menjadi satu janji Tuhan Yesus. Ketika kita percaya kepada Dia, maka Roh Tuhan itu akan diam di dalam diri kita. Di dalam ayat 17a firman Tuhan demikian, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu. Dan juga di dalam Roma 8 ayat 9, Roma 8 ayat 9, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Roma 8 ayat yang ke-9, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Amin. Sebagai manusia, kita lahir dari daging. Tetapi ketika kita menerima Kristus sebagai juru selamat, kita dilahirkan kembali, lahir baru di dalam roh. Dan roh Tuhan itu diam di dalam hati kita. Sehingga meskipun kita hidup di dunia ini di dalam daging, tetapi kita hidup tidak dikendalikan lagi oleh daging, tetapi dikendalikan oleh roh Tuhan. Itu yang firman Tuhan katakan dan inginkan di dalam kehidupan setiap kita. Kehidupan kita sebagai orang percaya tidak lagi di bawah kedagingan, tidak hidup dikendalikan oleh daging, tetapi dikendalikan oleh roh Tuhan. Kemudian Paulus juga merindukan di dalam ayat 19b, dan dapat mengenal kasih itu sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kerinduan isi doa Paulus yaitu supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Paulus merindukan bahwa orang-orang percaya itu dipenuhi dengan kepenuhan Allah. Roh Tuhan, kasih dan kuasa Tuhan memenuhi, mengendalikan hidup setiap orang percaya. Itu yang menjadi kerinduan Rasul Paulus di dalam doanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah kita percaya kepada Tuhan dan Tuhan, roh Tuhan tinggal di dalam diri kita, kepenuhan Allah ada di dalam diri kita, kasih dan kuasa Allah itu pun juga ada di dalam diri setiap orang percaya. Roh Tuhan yang hadir dalam diri orang percaya itu harus kita responi di dalam kehidupan iman kita. Kita akan melihat bagaimana kita harus memberdayakan, memanfaatkan, mengaktifkan kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita. Saya akan menunjukkan langkah-langkahnya sesuai dengan firman Tuhan di dalam kitab Efesus. Yang pertama yaitu kita harus
berakar di dalam Kristus. Di dalam ayat 17b, dan kamu berakar di dalam kasih Kristus. Langkah pertama yaitu berakar di dalam kasih Kristus. Akar itu adalah awal dari satu pertumbuhan. Kalau kita melihat satu pohon, pohon itu akan hidup, tumbuh, berkembang, itu ditentukan ada tidaknya akar. Saat ini kondisi masyarakat sedang banyak yang memanfaatkan tanaman khususnya bunga dalam masa pandemi. Selain untuk menghibur diri, juga bisa dijadikan satu bisnis untuk menjauhkan dari kejenuhan atau stres, juga bisa menjadi satu bisnis. Saya mempunyai satu tanaman yang saat itu tidak ada akarnya karena dia patah. Ada seorang yang mematahkan kemudian dibuang, kemudian diambil oleh Pak Matius dan dibawa pulang dan dicoba untuk ditanam. Ternyata bunga ini tidak tumbuh, daun-daunnya menjadi layu karena ketika ditanam itu tidak ada akarnya. Saya mencoba mencabut kembali, kemudian saya ganti tanah, ganti tempat. Ternyata beberapa hari muncul daun yang baru. Kemudian saya penasaran lagi, saya cabut lagi bunga itu dan saya lihat muncul akarnya meskipun masih kecil-kecil. Dari situ saya belajar bahwa satu pohon, satu tanaman itu akan tumbuh ketika ada akarnya. Jadi awal pertumbuhan satu tanaman dimulai dari akar. Demikian juga di dalam iman orang percaya. Iman orang percaya akan tumbuh, berkembang jikalau berakar. Dan tentu saja berakar di dalam Kristus. Itu mulainya iman kita akan tumbuh kalau kita berakar di dalam Kristus. Kemudian yang kedua, berdasar di dalam Kristus, di dalam ayat 17c, serta berdasar di dalam kasih Kristus. Dasar itu menjadi pondasi, kekuatan dari satu bangunan. Ketika kita mulai membangun iman kita di dalam Tuhan Yesus Kristus, maka kita harus membentuk dasar dari iman kita terlebih dahulu, dan tentu saja harus kita landaskan kepada kasih Kristus. Kalau akar kita sudah ada, berakar di dalam Kristus, kemudian kita memiliki dasar yang kuat di dalam Kristus, maka iman kita di dalam Kristus itu akan bertumbuh, akan nyata di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Dan langkah ketiga untuk kita bisa memberdayakan kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita, yaitu memahami kasih Kristus. Di dalam ayat 18a, aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami kasih Kristus. Memahami kasih Kristus itu sangat penting. Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, kita mendapatkan kasih Tuhan Yesus, kita harus memahami kasih Tuhan Yesus. Meskipun kasih Tuhan Yesus digambarkan melampaui segala akal pikiran manusia, bahkan
Rasul Paulus menggambarkannya betapa lebarnya dan panjangnya, betapa tingginya kasih Kristus. Itu artinya bahwa kasih Kristus itu begitu luar biasa, melampaui segalanya, tetapi dapat dipahami oleh orang-orang percaya yang sudah berakar di dalam Kristus dan berdasar di dalam Kristus. Sangat penting untuk kita memahami kasih Kristus, sehingga kehidupan kita sebagai orang percaya itu akan nyata, akan terlihat. Setelah kita memahami kasih Kristus, kita tahu, mengerti, kita harus mengenal kasih Kristus. Di dalam ayat 19 Efesus pasal 3, dan dapat mengenal kasih itu. Tidak cukup mengerti dan memahami, tetapi harus mengenal supaya dapat memberdayakan, supaya dapat dinyatakan, diwujudkan di dalam kehidupan kita setiap hari. Maka kita harus mengenal kasih Kristus. Satu contoh, kalau kita semua pasti mengerti dan paham siapa presiden kita, Bapak Jokowi. Kita mengerti, kita tahu, bahkan kita paham, kita tahu postur badan beliau, kita tahu wajahnya, kita tahu gaya bicaranya. Tetapi kalau kita tidak pernah bertemu langsung dengan beliau, tidak berkomunikasi dengan beliau, maka kita tidak mengenal presiden kita. Kita hanya tahu itu Bapak Presiden kita, tetapi kita tidak mengenal. Demikian juga kalau kita mengatakan bahwa kita percaya Tuhan Yesus, kita tahu kasih Tuhan Yesus diberikan kepada kita paham itu, tetapi kita tidak pernah bertemu dengan Tuhan Yesus di dalam roh, kita tidak berkomunikasi di dalam doa, di dalam pembacaan firman Tuhan, maka kita tidak mengenal Kristus, tidak mengenal kasih Kristus. Karena siapa Tuhan Yesus itu akan kita kenal, kita pahami, kita tahu isi hatinya, kita tahu apa yang menjadi kehendaknya kalau kita berkomunikasi dengan Tuhan Yesus, melalui persekutuan pribadi dengan Tuhan Yesus, melalui doa, melalui pembacaan firman Tuhan, maka dapat dipastikan bahwa kita akan mengenal Kristus, mengenal kasih Kristus, mengenal kuasa Kristus, dan kasih kuasanya akan nyata di dalam kehidupan kita setiap hari. Apapun yang kita lakukan di dalam profesi kehidupan kita, maka akan terpancar kasih dan kuasa Kristus. Apapun yang menjadi kondisi keadaan dunia ini, maka akan terpancar di dalam diri kita kasih dan kuasa Kristus dimanapun kita berada. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita sudah tahu apa yang harus kita lakukan untuk memberdayakan kasih kuasa yang sudah Tuhan berikan di dalam diri kita, di dalam roh kita, Roh Kudus yang ada di dalam diri kita yang diberikan Allah kepada kita, maka kuasa Tuhan di dalam diri kita sebagai orang percaya itu akan memiliki pengaruh, akan berpengaruh di dalam kehidupan kita. Hati yang sudah diteguhkan roh Tuhan itu artinya kita sudah meletakkan semua perasaan, pikiran, dan kehendak kita
untuk tunduk kepada pengaruh dan pengarahannya. Tadi kita sudah tahu bahwa kita tidak lagi hidup di dalam kedagingan, hidup tidak dikendalikan daging, tetapi kita hidup dikendalikan oleh Roh Tuhan. Maka kita harus tunduk kepada pengaruh dan pengarahannya. Dan Allah akan melakukan bagi kita bukan saja apa yang kita minta, tetapi bahkan melebihi apa yang dapat kita pikirkan. Allah akan melakukannya melebihi segala akal pikiran kita. Di dalam ayat 20 firman Tuhan dikatakan, bagi Dialah yang dapat melakukan jauh lebih banyak daripada yang kita doakan atau pikirkan, seperti yang ternyata dari kuasa yang bekerja di dalam kita. Allah dapat melakukan jauh dari apa yang kita minta dan apa yang kita pikirkan. Itu adalah janji Tuhan. Tetapi janji ini nyata di dalam kehidupan kita itu ditentukan oleh tingkat kehadiran kuasa dan kasih karunia Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Ditentukan oleh tingkat kehadiran kuasa dan kasih karunia Roh Kudus yang bekerja di dalam hidup kita. Tentu setiap orang percaya berbeda, tetapi janji ini diberikan kepada setiap orang percaya. Tergantung apakah orang percaya itu mau memberdayakan kuasa yang sudah diberikan dengan berakar, berdasar, memahami dan mengenal kasih Kristus, dan janji itu akan nyata di dalam kehidupan kita. Dan melalui kuasa Tuhan di dalam kita, maka kita dapat melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam firman-Nya sebagai orang percaya. Yang pertama, saya menemukan bahwa pengaruh kuasa bagi orang percaya yaitu menjadi saksi Tuhan. Di dalam Matius 5 ayat 13 kita akan mendengarkannya. Matius 5 ayat yang ke-13. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kamu adalah garam dunia. Jika garam itu menjadi tawar, dengan apakah ia diasinkan? Tidak ada lagi gunanya selain dibuang dan diinjak orang. Amin. Tuhan menjadikan kita sebagai garam dunia. Kita ditempatkan di dunia ini untuk menjadi garam dunia. Artinya menjadi saksi Tuhan di tengah-tengah masyarakat. Berpengaruh di dalam masyarakat, di dalam lingkungan kita akan kehadiran kita. Seperti garam memberi rasa, kehadiran kita menjadikan kehidupan orang berarti atau menguatkan, menghibur, mendukung apa yang menjadi kehidupan orang-orang di sekitar kita yang belum percaya, menjadi saksi Kristus. Identitas kita sebagai orang percaya, sebagai anak-anak Allah itu harus menjadi saksi Kristus, dan itu mau tidak mau akan mengikuti kemanapun kita berada. Dan kita bisa menjadi saksi Kristus kalau kita memberdayakan kuasa Tuhan melalui Roh Tuhan yang ada di dalam diri kita, sehingga kehendak kita, keinginan kita, pikiran kita akan dikendalikan oleh Roh Tuhan.
menjadi satu kesaksian saya seperti yang saya saksikan ketika di penutup tahun. Saya hampir saja tidak menjadi saksi Tuhan ketika kedagingan saya timbul, ketika ada seorang teman sesama wali murid akan membayar semua biaya rekreasi VJ. Ketika saya mendengar itu, saya langsung tersinggung. Dalam pikiran saya besok akan menemui orang itu, menanyakan dan mengatakan, intinya saya akan protes gitu. Tetapi kemudian Roh Tuhan mengatakan, ingat siapa kamu. Saya langsung, ampuni saya Tuhan, saya saksi Tuhan sebagai orang percaya. Kemudian besoknya saya benar-benar bertemu dengan orang ini. Dan puji Tuhan, ketika saya bertemu, justru yang keluar dari diri saya itu salam, senyuman hangat untuk orang ini. Dan saya melihat orang ini langsung berubah air mukanya, merasa malu bahwa dia telah berpikir atau dia telah melakukan sesuatu yang tanpa seizin saya atau mungkin menyinggung saya, sehingga kemudian orang itu setelah berbicara basa-basi langsung meninggalkan saya. Seandainya saya tidak mendengarkan Roh Tuhan di dalam diri saya, tentu kesaksian saya sudah hilang sebagai orang percaya. Itu artinya bahwa kalau kita memang sudah menyadari bahwa Roh Tuhan diam di dalam diri kita dan kita memiliki akar dasar pemahaman, pengenalan yang kuat, yang benar tentang Tuhan Yesus, tentang kasih-Nya, maka kehidupan kita selalu dikendalikan oleh Roh Tuhan. Meskipun kita tidak akan pernah terlepas dari godaan karena kita masih hidup di dalam daging, tetapi kita tidak akan jatuh karena Roh Tuhan akan memimpin kita. Kemudian yang kedua, pengaruh kedua yaitu memberi buah. Filipi pasal 1 ayat 22, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Filipi 1 ayat yang ke-22, demikianlah bunyi firman Tuhan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih, aku tidak tahu. Amin. Jika kita hidup di dunia ini, Allah memberi kita kehidupan di dunia ini, satu-satunya yang harus kita lakukan sebagai orang yang sudah ditebus oleh Kristus, yaitu memberi buah, berdampak baik di lingkungan dimanapun kita berada. Firman Tuhan juga katakan, dilambangkan seperti pohon. Kalau kita menanam satu pohon, tentu kita menginginkan buahnya. Dan ketika kita melihat tanaman itu tumbuh kemudian tidak menghasilkan buah, kita akan kecewa, bahkan kita akan menebangnya. Demikian juga dengan Kristus. Kristus memberi hidup kepada kita untuk bertumbuh di dalam iman kepadanya dan menghasilkan buah yang nyata di dalam kehidupan kita. Di dalam Galatia 5, kita juga harus memiliki buah-buah roh di dalam kehidupan kita sebagai kesaksian hidup kita. Kita juga dikatakan sebagai
surat Kristus yang terbuka. Kehidupan kita, apa yang kita katakan, apa yang kita lakukan, itu merupakan kesaksian Kristus. Yang ketiga, yaitu melayani di dalam 1 Korintus pasal 12 ayat 5 dan 6. 1 Korintus 12 ayat yang ke-5 dan ke-6, demikianlah bunyi firman Tuhan. Dan ada rupa-rupa pelayanan, tetapi satu Tuhan. Dan ada berbagai-bagai perbuatan ajaib, tetapi Allah adalah satu yang mengerjakan semuanya dalam semua orang. Amin. Ketika kita sudah menjadi orang-orang percaya, orang-orang yang sudah menerima anugerah Allah, orang-orang yang sudah memiliki kasih dan kuasa Tuhan, maka kita harus memiliki kerinduan untuk melayani Tuhan. Dan itu juga satu kehendak Tuhan, melayani Tuhan sebagai satu keluarga di dalam tubuh Kristus. Tuhan menginginkan kita saling melayani sebagai anggota Kristus di dalam gereja, sebagai perwujudan kasih kuasa Tuhan. Tuhan pun menghendaki kita melayani. Dalam firman Tuhan yang kita dengarkan tadi dikatakan banyak rupa-rupa pelayanan, banyak bentuk pelayanan. Dan Tuhan inginkan kalau kita sudah merasakan kasih kuasa Tuhan, kita harus melayani Tuhan dan melayani sesama. Tuhan menginginkan kita melayani sebagai wujud kita mengasihi Tuhan. Anugerah keselamatan yang cuma-cuma diberikan kepada kita itu memiliki nilai dan harga yang mahal, yang tidak bisa kita balas, yang tidak bisa kita ganti selain kita melayani Tuhan sebagai wujud syukur, kasih, dan penghormatan kita kepada Tuhan. Semua orang percaya memiliki kewajiban, memiliki kesempatan untuk melayani Tuhan. Dan selagi Tuhan masih memberi kita hidup, memberi kita kesempatan, maka kita harus melayani Tuhan. Kalau kasih dan kuasa Tuhan sudah nyata, memiliki pengaruh dalam kehidupan kita, kita sudah menjadi saksi Tuhan di dalam kehidupan kita, memberi buah dan kita melayani, maka perintah Tuhan, amanat agung yang diberikan Tuhan di dalam Matius 28 ayat 19 dan 20, memberitakan Injil, itu juga bisa kita lakukan. Karena kasih dan kuasa Tuhan ada di dalam diri kita, memberitakan Injil di dalam kehidupan kita, memberitakan kabar keselamatan yang diberikan kepada semua manusia di bumi ini. Itu adalah tugas kita untuk menyampaikan kabar gembira, kabar keselamatan, yaitu memberitakan Injil. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita ditempatkan di tengah masyarakat berdosa. Lingkungan kita adalah orang-orang yang belum mengenal kasih Kristus. Bahkan mungkin di dalam keluarga kita sendiri ada yang belum mengenal kasih Kristus. Dan Tuhan mau kita mengusahakan kesejahteraan buat mereka, mengabarkan
kabar gembira buat mereka, supaya suatu saat mereka sadar dan terdorong untuk menerima Tuhan Yesus. Kita tidak tahu siapa yang Tuhan pilih untuk menerima anugerah keselamatan, tetapi Tuhan perintahkan kita untuk mengabarkan Injil kepada semua orang. Dan itu kita bisa lakukan di dalam kehidupan kita masing-masing, di bidang kita masing-masing, di profesi kita masing-masing. Dan Tuhan berjanji akan menyertai kita. Itu artinya bahwa kita akan mampu melakukan itu. Tuhan akan memampukan setiap kita untuk melakukannya. Itu artinya juga tidak ada satupun orang percaya yang bisa mengatakan, aku tidak bisa memberitakan Injil, aku tidak pandai, aku tidak mampu, aku tidak memiliki kehebatan untuk memberitakan Injil. Karena tugas ini tugas untuk semua orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan bahwa Tuhan selalu ada bersama kita di setiap kondisi apapun untuk kita dapat menyatakan kasih dan kuasa Tuhan.
saudaraku yang dikasihi Tuhan, anugerah Tuhan begitu besar melimpah di dalam kehidupan kita. Bahkan Tuhan sudah meneguhkan dan berkenan di dalam kehidupan kita, tinggal di dalam diri kita. Maukah kita memberdayakan kuasa Tuhan yang ada di dalam diri kita untuk menjadi saksi Tuhan Yesus, untuk memberi buah, untuk melayani, dan untuk memberitakan Injil. Itu satu kesempatan yang Tuhan berikan selama kita masih hidup, dan Tuhan berjanji memampukan, memberi kekuatan kepada setiap kita, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapa yang di dalam surga, kami bersyukur jikalau kami diingatkan Tuhan betapa besarnya anugerah keselamatan yang sudah Tuhan berikan kepada setiap kami. Betapa kasih dan kuasa Tuhan yang melampaui segala akal kami, melampaui segala pikiran kami, itu Tuhan teguhkan dan nyata di dalam diri kami. Tuhan, kami mau melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kami, menyatakan bahwa kami adalah anak-anak Allah. Kami mau dipakai Tuhan menjadi alat Tuhan untuk memberitakan anugerah keselamatan bagi semua orang. Terima kasih Tuhan, karena Engkau akan memampukan kami, Engkau akan menguatkan kami di dalam kami menjalani kehidupan kami sebagai orang-orang percaya. Terima kasih firman-Mu untuk saat ini. Tuhan memberkati kami semua yang mendengarkan, yang beribadah saat ini. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami yang saat ini masih di dalam pandemi corona. Kami rindu lawatan Tuhan, kami rindu belas kasihan Tuhan untuk memulihkan bangsa kami dari semua segi yang saat ini melemah. Tuhan tolong, sehingga bangsa dan negara kami tidak terpuruk, tetapi kesejahteraan boleh dirasakan oleh seluruh masyarakat yang ada di Indonesia. Tuhan pakai para pemimpin bangsa kami, Bapak Presiden, serta wakilnya dan jajarannya di dalam kabinet kementerian, untuk mereka bertanggung jawab di dalam menjalankan tugas dan kewajibannya untuk kesejahteraan seluruh bangsa Indonesia. Tuhan berkati mereka dengan kesehatan, Tuhan berikan hikmat bagi mereka. Bapak, kami juga berdoa untuk gereja-gereja Tuhan yang ada di Indonesia, gereja-gereja Tuhan yang menjadi wakil Tuhan di muka bumi ini untuk menyaksikan kasih dan kuasa Tuhan, agar mereka boleh diingatkan kembali akan panggilan mereka semua untuk menjadi saksi Tuhan di dalam memberitakan Injil, di dalam memberitakan keselamatan di dalam kehidupan setiap gereja, sehingga mereka tidak hanya memikirkan kepentingan di dalam, tetapi mereka keluar untuk menjadi saksi Tuhan. Bahkan seluruh umat Tuhan, orang-orang percaya yang ada di Indonesia, dimanapun mereka berada, mereka juga menjadi saksi Tuhan. Mereka menyatakan kasih kuasa Tuhan. Bapak, berkati jemaat Tuhan yang ada di gereja Tuhan di tempat ini, di dalam seluruh kehidupan mereka, di dalam profesi mereka. Tuhan memberkati mereka, apa menjadi pergumulan mereka, apa yang menjadi kelemahan mereka, Tuhan yang tahu, bahkan Tuhan yang akan menolong mereka. Terima kasih Tuhan juga memberkati pemimpin gereja kami, Bapak Gembala kami, Tuhan juga memberkati. Tuhan mengurapi dengan kasih kuasa Tuhan yang semakin nyata di dalam kehidupannya untuk menjadi pemimpin gereja yang sudah Tuhan tetapkan. Terima kasih Bapa di surga, kami menyerahkan seluruh doa syafaat kami
Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Haleluya. Mari kita angkat tangan kita, saudara. Tuhan memberkati kita dan melindungi kita. Tuhan menyinari wajah-Nya kepada kita dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepada kita dan memberikan damai sejahtera. Kiranya berkat dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus dalam persekutuan dengan Roh Kudus akan membimbing kita supaya karunia-karunia yang Tuhan berikan dapat kita berdayakan. Kuasa yang Tuhan telah curahkan pada orang-orang yang percaya dapat kami nyatakan kepada dunia, supaya dunia juga dapat menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamat. Dalam nama Tuhan Yesus, Hamba mohon ini semuanya. Bersama kita mengatakan amin. Selamat, Tuhan memberkati kita semua.